Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Adin Andrianto. Oke, jadi pada video kali ini kita akan menceritakan cerita horor dari driver ojol lagi ya. Karena akhir-akhir ini aku memang lagi seneng banget cerita tentang driver ojol yang mengalami pengalaman-pengalaman mistis pastinya. Jadi driver ojol ini sedikit apa aja ya, sedikit informasi. Driver ojol ini mengantarkan penumpang tak kasat mata, tapi yang anehnya dia ini malah digonceng oleh penumpangnya bernama Cindy. Dia mengantarkan dari Bandung ke Subang. Jadi seperti apa ceritanya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Jadi pengalaman horor ini dialami oleh seorang driver ojol yang kita sebut saja namanya Herman ya. Dia ini dari Mall Plaza Bandung menuju Subang mendapatkan penumpang, atau dia ini menghampiri seorang penumpang yang memesan jasa dia untuk mengantarkannya ke Subang. Jadi dari Bandung ke Subang. Jadi penumpangnya ini wanita bernama Cindy. Dia akan berjanji memberikan imbalan 400.000 untuk mengantarkannya ke Subang tersebut. Dan yang bikin uniknya lagi adalah si Cindy ini yang membonceng Herman tersebut. Jadi biasanya kan namanya driver ya, kita misalnya aku jadi driver nih, aku pasti gonceng penumpangmu. Tapi ini enggak, ini malah penumpangnya yang ingin membonceng si Herman ini tadi. Selama perjalanan Herman ini dilihati oleh banyak orang ya, karena aneh aja. Mungkin orang-orang yang lihat Herman ini nggak nampak loh, orang ini kok di belakang kayak gitu. Padahal secara yang Herman alami atau yang Herman lihat itu dia tuh sedang digonceng oleh Cindy. Tapi orang lain tidak melihatnya karena memang kan yang dibawa ini adalah makhluk tak kasat mata. Herman ini mengatakan bahwa ada keanehan-keanehan yang terjadi. Seperti si Cindy ini bercerita mengenai hal mistis ataupun hal gaib selama di perjalanan. Jadi penumpangnya ini yang membonceng dia ini tadi, yang diceritakan itu cuma hal mistis dan hal gaib. Bahkan Herman ini ditawari untuk menjadi kru dari tim investigasi atau penyelidikan ke tempat-tempat horor ya. Rupanya Cindy ini mungkin suka menjelajah tempat horor. Jadi Herman ini ditawari sebagai apa ya kalau kita bilang, tukang ngantarnya lah. Dalam sekali ngantar ke tempat mistis ataupun tempat gaib itu, Herman akan dibayar Rp200.000. Tak terasa setelah bercerita hal-hal gaib ataupun hal-hal mistis, Herman ini sudah sampai di depan rumahnya Cindy. Namun Herman disuruh menunggu di depan gang rumahnya karena takut dimarahi oleh ayahnya Cindy. Itu kata si Herman. Herman ini mengatakan bahwa beliau suruh saya menunggu di depan gang karena dia takut ayahnya marah. Dan dia ini ya nurut aja apa yang dikatakan oleh Cindy ini tadi. 1 jam berlalu, Herman pun merasa curiga dan ia berpikiran untuk pergi ke rumah Cindy atau masuk ke dalam gang tersebut ya, karena Herman tadi disuruh sama Cindy ini nunggu di depan gang aja dengan alasan takut dimarahi oleh ayahnya Cindy. Namun alangkah kagetnya si Herman, ternyata rumah Cindy itu kotor, sudah tidak dipakai, kumuh dan juga terlihat gelap. Kemudian Herman ini bercerita bahwa setelah dia menunggu 1 jam lebih, dia ini memang berinisiatif ingin masuk ke dalam gang rumah tersebut, dan yang dia temui bukanlah Cindy ataupun keluarganya, tetapi rumah yang sudah kosong. Dia pun bertanya kepada orang-orang di sekitar dan tidak ada satu orang pun yang mengenali Cindy ataupun keluarganya ini. Dengan suasana yang cukup membingungkan, akhirnya Herman pun pergi ke kota Subang untuk meminta tolong driver ojol di daerah sana lah gitu mungkin kan, karena mungkin orang itu ada komunitasnya. Untuk menemukan si Cindy ini, apakah ada yang mengenal Cindy ini atau tidak. Kemudian Herman ini sampailah di kota Subang dan dia bertemu dengan driver ojol di sana yang sedang ngalong atau sedang mangkal mungkin ya. Kemudian dia ini diizinkan untuk ikut bersama salah satu driver ojol dan diizinkan untuk bermalam di sana guna untuk mencari si Cindy ini tadi. Jadi saking Herman penasarannya ini, dia nih diajaklah menginap di salah satu rumah driver ojol di sana. Tapi setelah pagi tiba, Herman pun mengurungkan niatnya dan dia pukul 5 subuh ingin pulang saja ke Bandung. Karena mungkin ya nggak ada gunanya juga kan seperti itu. Karena memang dia tahu nih hal-hal ini memang mistis seperti itu. Jadi akhirnya jam 5 subuh dia pun kembali untuk ke Bandung. Suatu hari kemudian Herman ini dikejutkan oleh salah satu teman ojolnya yang mengabarkan bahwa Cindy ini sebenarnya adalah orang yang sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Apa nggak ngeri ya kan? Ternyata dia mengantarkan penumpang yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kejadian meninggalnya Cindy ini ternyata adalah korban kecelakaan. Jadi Cindy ini meninggal dengan cara ataupun yang cukup tragis ya, dengan cara yang tragis, yaitu kecelakaan.
Oke, jadi mungkin itu aja cerita horor kita kali ini mengenai pengalaman mistis dari River Ojol. Mungkin kita akan bertemu di cerita horor selanjutnya yang lebih panjang ya, karena sumber referensi cerita horor ini agak susah memang. Jadi bagi kalian mampir jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, dan kita akan terus mengupload video-video ataupun cerita-cerita horor sesuai request, ataupun kalau kalian boleh request kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita ketemu di video selanjutnya.